Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khaira yufaqih fid din." Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin wa ba'd. Pemirsa Jambi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita diberikan sehat, kita diberikan sempat, dan kita diberikan nikmat. Sehingga semua sehat dan nikmat itu mudah-mudahan bisa menjadi tangga bagi kita untuk mendapatkan rahmat, selamat di dunia dan juga nanti di akhirat. Dan pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ada ujian datang, itu adalah tangga untuk membuat kita mendapatkan rahmat Allah. Ujian bukan berarti sesuatu yang menjatuhkan kita, tidak. Karena memang Allah berfirman dalam Al-Quran, ahasibanas ayutroku ayakula amanahum leftanun. Adakah manusia mengira diri mereka beriman, kemudian kami tidak uji? Tidak. Maka Allah akan datangkan ujian-ujian, datangkan masalah-masalah. Sesungguhnya masalah dan ujian itu sebagai tangga untuk kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka wala tayasu, jangan pernah kita putus asa dari rahmat Allah. Teruslah kita berbuat, teruslah kita beramal, apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup ini perlu pergerakan yang baik. Hidup ini perlu kenikmatan yang baik. Karena tanpa nikmat dan berkah dari Allah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan jalan yang sempurna. Pemirsa yang dirahmati Allah, Indonesia adalah negara damai. Indonesia adalah negara aman. Yang dalam negara kita Indonesia ini dikenal dengan persatuan dan kesatuan. Maka dalam Pancasila kita, di sila ketiga persatuan Indonesia, barangkali mungkin ada sedikit ria-ria, barangkali mungkin ada sedikit masalah-masalah. Ria dan masalah bukan menjadi masalah untuk hidup dan kehidupan kita, tapi justru akan menjadi kebaikan untuk mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Indonesia kita kenal dengan berbagai macam banyak agama. Bahkan Indonesia dikenal dengan 6 agama yang diakui. Ya, karena kenapa? Masing-masing punya hak terhadap agama mereka masing-masing. Maka kita jangan sampai menjelek-jelekkan agama lain, dilarang oleh agama kita. Jangan sampai kita menyalahkan agama lain, tidak boleh demikian. Kenapa? Karena kita harus menghormati, kita harus toleransi dan saling menyayangi. Ingat, Allah ingatkan dalam Al-Quran, la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Apa yang difirmankan Allah? La yanhakumullah, Allah tidak pernah melarang kita untuk bersahabat dengan orang yang berbeda agama dengan kita selama lam yukhrijukum min diyarikum. Mereka tidak mengeluarkan kita dari kampung kita, mereka tidak mengusir kita, mereka tidak memerangi kita. Ya, kemudian mereka juga tidak jahat dengan kita. Bahkan Allah ingatkan antabarruhum, dengan orang-orang model ini berbuat baiklah. Wa tuqsitu ilaihim, dan ketika Anda menjadi pemimpin, adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah sayang dan cinta kepada orang-orang yang melakukan keadilan dan keadilan sempurna dalam kepemimpinannya. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita harus toleransi, kita harus mengerti dan memahami orang lain. Yang dilarang oleh Allah adalah innama yahankumullahu anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum antawallahum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Yang dilarang oleh Allah adalah ketika kita berada dalam satu kampung, kita diusir, kita diperangi, kita dikeluarkan, padahal kita berada di negara yang sah, negara yang aman, tapi kita diusir, kita dikeluarkan, kita diperangi. Kalau orang model ini, kita harus antawallahum, kita harus jauh darinya, kita harus jangan bersahabat dengannya. Ya, wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Siapa yang bersahabat dengan orang yang kasar ini, maka dia adalah orang yang zalim. Jadi maknanya, selama ada kedamaian, selama ada kebersamaan dan undang-undang yang mengatur kedamaian kita, jangan porak-porandakan dengan keburukan-keburukan. Jadi artinya, agama lain di negara kita masih harus kita sayangi, harus kita cintai. Cuma tetap dengan konteks lakum dinukum waliyadin. Anda punya agama, saya punya agama, maka laksanakan agama Anda dengan maksimal, saya juga melaksanakan agama saya dengan maksimal. Contoh, puasa Ramadan hari ini. Kita tahu puasa Ramadan adalah masa di mana orang-orang Muslim atau orang-orang Islam tidak makan dan tidak minum. Makanya alhamdulillah pemerintah kita mendukung rumah-rumah makan untuk, ya paling tidak bukan menutup full, tidak, tapi ya menutup dengan tirai untuk tidak membuat orang-orang Muslim yang sedang berpuasa terganggu. Ini maknanya ada toleransi yang baik. Begitu juga dengan hari-hari yang lain. Jadi maknanya kita saling menghormati dan saling mencintai, sehingga kerukunan dan kedamaian di negeri kita betul-betul dapat terwujud dengan sempurna. Karena ingat, kita punya, pernah dibuat oleh ulama-ulama kita, ada 3 ukhuwah yang harus kita sempurnakan.
Ada ukhuwah insaniyah, ya, ada ukhuwah basyariyah, dan ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah islamiyah. Jadi ada saudara sesama Islam, ada juga saudara sesama satu negara, ada juga saudara sesama manusia. Ini maknanya bahwa kita tetap bersaudara walaupun kita beda agama. Kita tetap bersaudara walaupun kita beda negara. Kita tetap bersaudara walaupun barangkali kita mungkin beda suku dan beda segalanya. Kenapa? Karena suku, negara, dan bangsa hanyalah pembatas saja. Tapi sesungguhnya di sisi Allah kita semua adalah sama. Maka dari itu kita harus saling menyayangi dan memberikan kedamaian di negara kita Indonesia ini. Karena kita tidak mau negara kita dirusak, negara kita dihancurkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sengaja betul untuk merusak-rusak kita, sengaja betul untuk membentur-benturkan kita, yang padahal kita hidup damai, yang padahal kita hidup tenang dengan kerukunan antar umat beragama, kemudian juga kerukunan antar sesama agama. Artinya kerukunan kita tegakkan dan kita sempurna dengan tasamuh, toleransi, dengan saling memahami. Memahami tidak berarti kita ikut dalam agamanya, tidak. Memahami bukan berarti kita masuk agamanya, tidak. Tapi memahami, mengerti keadaan mereka, mengerti perbuatan mereka, sehingga tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama dan kehidupan kita. Sehingga kita hidup damai, kita hidup tenang, tidak ada kerusuhan, tidak ada keburukan. Kita saling mencintai. Apalagi diproyeksikan oleh Kementerian Agama untuk menjadi moderasi beragama. Kita beragama tidak menjadi aspirasi, tapi inspirasi. Sekali lagi, ya, Menteri Agama kita mengatakan jadikan agama sebagai inspirasi, bukan aspirasi. Hari ini banyak orang menjadikan agama sebagai aspirasi, sehingga kadang-kadang ketika dia bicara agama, mulai dia berbicara politik dengan agamanya. Silakan, tapi jangan sampai itu merusak persatuan kita. Kita sangat respect dengan ahli-ahli hukum yang menyatakan bahwa politik identitas dihapuskan untuk membuat kita damai dalam beragama di negeri kita Indonesia ini. Karena negara kita negara yang cukup api, negara yang cukup aman, negara yang cukup damai. Bahkan hampir seluruh negara melihat bagaimana Indonesia yang multikultural, bagaimana Indonesia dengan multi suku, bagaimana Indonesia dengan multi macam-macam, tapi bisa bersatu dalam kebaikan dan bisa baik dalam persatuan. Mudah-mudahan kita mampu untuk mewujudkan itu. Selama kita mau berinteraksi dengan baik, mau berkomunikasi dengan baik, tanamkan toleransi beragama dengan sempurna atas izin Allah SWT. Mudah-mudahan insya Allah dengan saling menyayangi, dengan saling mencintai, membuat kita menjadi sayang dan negara kita Indonesia menjadi lebih baik, damai, aman, dan tentram. Dan Allah turunkan rahmat dan berkah di kampung kita dengan perdamaian yang kita wujudkan. Semoga Allah rahmati, Ramadan berkah insya Allah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.